Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grafika Ramadhani dari program studi Sistem Informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil analisis saya yang berjudul Analisis Tata Kelola TI menggunakan framework COVID 2019 pada platform kursus online Ruang Guru. Nah, pada analisis ini saya lakukan terhadap tata kelola TI-nya yang diterapkan oleh Ruang Guru menggunakan framework COVID 2019. Nah, kemudian saya mengidentifikasi kondisi saat ini, menemukan gap-nya, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar tata kelola TI-nya dapat selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Nah, kemudian ini ada profil organisasinya. Nah, Ruang Guru ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang education technology ya, atau EdTech, yang menyediakan layanan pembelajaran digital melalui website ataupun aplikasi mobile. Nah, sebagai salah satu platform pendidikan terbesar di Indonesia, Ruang Guru ini memanfaatkan berbagai teknologi seperti cloud computing, AI atau AI video streaming ya, database management, sistem, serta cyber security. Nah, seluruh layanan tersebut didukung oleh LMS yang berfungsi untuk mengelola materi pembelajaran, proses belajar siswanya, pembayaran digital, analisis pembelajarannya, hingga layanan pelanggannya. Nah, kemudian karena hampir seluruh proses bisnis Ruang Guru ini bergantung ya pada teknologi informasi, maka dari itu tata kelola TI-nya itu harus baik. Itu tuh hal yang utama ya, agar layanannya dapat bekerja dengan efektif, aman, dan mampu memberikan nilai bagi organisasinya. Nah, kemudian ada permasalahannya. Yang pertama itu berdasarkan hasil pengumpulan informasi, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya analisis TI ini. Yang pertama itu pada tahun 2022 Ruang Guru itu melakukan PHK sebesar 18% kepada karyawannya sebagai bagian dari penyesuaian strategi bisnis. Nah, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap tata kelola organisasi maupun pengelolaan sumber daya TI-nya. Nah, permasalahan yang kedua yaitu manfaat informasi teknologi belum dipublikasikan secara jelas sehingga efektivitas layanan TI-nya sulit untuk diukur dari sisi bisnis. Permasalahan selanjutnya adalah adanya laporan ancaman tentang distributed Denial of Service atau DDoS pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa resiko keamanan cybernya masih perlu mendapatkan perhatian. Kemudian setelah itu berdasarkan informasi tambahan dari halaman bantuan resminya Ruang Guru, pengguna itu masih mengalami berbagai kendala seperti lambatnya aplikasi, buffering ketika menonton video, aplikasi crash, hingga loginnya gagal dan videonya itu tidak dapat diputar. Nah, dari sisi tata kelola juga belum ditemukan adanya informasi publik mengenai implementasi framework COVID secara dokumentasinya, enterprise, arsitektur, maupun penerapan sertifikasi keamanan seperti ISO-nya. Nah, permasalahan tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis framework COVID 2019 pada Ruang Guru. Nah, kemudian ini ada analisis dari domain EDM ya. Domain ini berfokus pada bagaimana organisasi melakukan, mengarahkan, dan memantau tata kelola teknologi informasi. Pada EDM 1, Ruang Guru sebenarnya telah memiliki struktur organisasi TI yang mendukung operasional digital ya. Namun masih diperlukan penguatan kebijakan, dokumentasi, pembagian tanggung jawab, serta indikator kinerja berdasarkan COVID 2019. Pada EDM 2, Ruang Guru telah memanfaatkan cloud computing, AI, berbagai layanan digital, namun manfaat investasi TI ini perlu dievaluasi ya, menggunakan indikator seperti jumlah pengguna aktif, tingkat referensi pengguna, tingkat penyelesaian pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada EDM 3, Ruang Guru itu memiliki divisi cyber security, akan tetapi ancaman DDoS menunjukkan bahwa pengelolaan resiko masih perlu ditingkatkan melalui penerapan enterprise risk management, penetration testing, incident response plan,
serta disaster recovery plan. Kemudian pada EDM 4 masih ditemukan keluhan aplikasi lambat, buffering, crash, sehingga masih diperlukan optimalisasi kapasitas infrastruktur melalui monitoring capacity planning dan auto scaling. Nah, kemudian pada EDM 5 transparansi kepada stakeholder masih perlu ditingkatkan, misalnya dengan menyediakan dashboard khusus layanan serta laporan performa layanannya secara terbuka. Kemudian ada domain FPO. Domain ini tuh berfokus pada proses perancangan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi bisnis. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa Ruang Guru ini telah memiliki organisasi TI yang cukup baik sehingga terus mengembangkan berbagai inovasi digital seperti Ruang Guru dan juga AI tutor. Namun masih terdapat beberapa gap, diantaranya belum ada framework tata kelola TI yang terdokumentasi secara formal, belum adanya enterprise arsitektur sebagai pedoman integrasi sistem, serta belum menemukan sertifikasi keamanan seperti ISO 27001. Nah, selain itu evaluasi terhadap portofolio TI, pengelolaan SDM, dan manajemen resiko juga masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan itu meliputi IT Governance Framework berbasis COBIT 2019, penerapan TOGAF sebagai enterprise arsitekturnya, penerapan enterprise risk management berdasarkan ISO 3100, serta implementasi sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO. Nah, kemudian pada domain BAI atau Build, Acquire, and Implement. Domain ini berfokus pada proses pengembangan, implementasi, dan perubahan sistem informasi. Nah, hasil analisis itu menunjukkan bahwa Ruang Guru terus mengembangkan berbagai fitur digital, namun proses dokumentasi kebutuhan pengguna masih belum optimal, sehingga terdapat risiko fitur yang dikembangkan kurang sesuai ya dengan kebutuhan penggunanya. Nah, selain itu, masih terdapat masalah ya pada proses perubahan aplikasinya, misalnya dengan pembaruan sistem yang masih ditemukannya kasus gagal pada sistem tersebut maupun pada video yang tidak dapat diputar. Nah, oleh karena itu diperlukan penerapan Agile Development, Scrum, User Acceptance Test atau UAT, Performance Testing, Load Testing, serta Change Management yang lebih terstruktur. Kemudian pada domain DSS, domain ini berkaitan dengan operasional layanan TI-nya ya. Analisisnya ini menunjukkan bahwa Ruang Guru masih menghadapi kendala seperti aplikasinya lambat, buffering, crash, hingga gangguan layanan. Selain itu, efektivitas penyelesaian insiden juga perlu ditingkatkan agar keluhan pengguna dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Nah, kemudian rekomendasi yang diberikannya yaitu melakukan monitoring infrastruktur secara real time, menetapkan service level agreement atau SLA, menerapkan root cause analysis untuk menganalisis penyebab utama masalah, menyusun business continue plan dan juga disaster recovery plan, serta meningkatkan keamanan informasi melalui penetration testing dan vulnerability assessment. Selanjutnya, domain yang terakhir adalah MEA atau monitoring, evaluate, dan juga assess. Nah, domain ini tuh seperti namanya itu berfokus pada monitoring, evaluasi, dan juga kepatuhan. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa monitoring layanan telah dilakukan seperti uptime, response time, jumlah pengguna aktif, dan juga jumlah keluhan. Namun audit internal TI-nya, monitoring keamanannya, serta audit kepatuhannya masih perlu ditingkatkan agar proses pengendaliannya jadi lebih efektif. Nah, karena itu rekomendasi penyusunan dashboard, monitoring, audit TI secara berkala, penguatan kontrol internal, dan implementasi ISO 2017-nya harus disusun. Nah, kemudian ada capability assessment. Dari hasil nilai yang diperoleh bahwa sekitar 61% ya proses berada di capability level 2 atau manage proses, sedangkan 39%-nya berada pada level 3 atau establish proses. Nah, artinya sebagian besar proses ini sudah berjalan dan dikelola dengan cukup baik, namun masih sepenuhnya terdokumentasi secara konsisten.
dan belum memiliki pengukuran kinerja yang optimal. Nah, target yang ingin dicapainya itu adalah di level 4 ya, atau predictable process, yaitu proses yang telah terdokumentasi, terukur, konsisten, serta mampu diprediksi sehingga dapat mendukung tujuan bisnis organisasinya. Kemudian dari sisi gap analitiknya ada dari totalnya ya, ada 28 proses COVID yang dianalisis, terdapat 17 proses atau sekitar 61% yang memiliki gap sebesar 2, sehingga menjadi prioritas utama ya untuk ditingkatkan ke level 4. Sedangkan 11 proses atau sekitar 39% memiliki gap sebesar 1, sehingga hanya memerlukan penyempurnaan pada aspek monitoring dan pengukuran kerjanya. Nah, berdasarkan hasil tersebut, prioritas implementasinya sebaiknya dilakukan pada domain APO, BAI, DSS, dan juga MEA karena memiliki jumlah proses prioritas tinggi yang lebih banyak. Kemudian roadmap implementasinya untuk mendukung peningkatan tata kelola TI-nya disusun roadmap berdasarkan implementasi yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu jangka pendek, yang fokus utamanya adalah penyusunan kebijakan tata kelola TI, penetapan KPI, monitor infrastruktur secara real time, penetration testing, dan juga penyediaan service status dashboard. Nah, kemudian pada tahap kedua yaitu jangka menengahnya, selama 6 hingga 12 bulan, itu fokus implementasinya meliputi penyusunan enterprise arsitektur, business community plan, disaster recovery plan, capacity planning, auto scaling, serta peningkatan kompetensi SDM-nya. Sedangkan pada tahap ketiga yaitu jangka panjang lebih dari 18 bulan ya, pada tahap ini organisasi diarahkan untuk mengimplementasikan ISO 27001, meningkatkan capability level COVID menuju level 4, melakukan audit tata kelola TI-nya yang secara berkala ya, serta menetapkan continuous improvement. Nah, resikonya ada 5 ya, yang utamanya yang pertama adalah serangan DDoS yang dapat menyebabkan layanannya tidak dapat diakses. Kemudian kebocoran data yang penggunanya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Nah, kemudian aplikasinya lambat atau crash sehingga mengganggu proses pembelajaran, yaitu yang keempat itu gangguan server saat terjadi lonjakan pengguna. Yang terakhir monitoring serta audit TI yang belum optimal. Nah, seluruh rekomendasi tersebut telah diberikan rekomendasi mitigasinya sesuai dengan proses framework COVID 2019. Nah, rekomendasinya berdasarkan keseluruhan dari analisis, rekomendasi yang diberikan itu meliputi penguatan tata kelola TI, memulai penyusunan kebijakan prosedur, meningkatkan keamanan informasi menggunakan ISO, terus optimalisasi infrastruktur cloud, peningkatan monitoring dan audit TI-nya, pengembangan enterprise arsitekturnya, serta meningkatkan sumber daya manusianya melalui pelatihan dan juga sertifikasi. Nah, sebagai kesimpulannya, dapat disimpulkan ya bahwa tata kelola TI ini pada ruang guru berada pada capability level 2 hingga 3. Nah, masih terdapat gap yang perlu diperbaiki terutama pada domain APO, DSS, dan juga MEA. Melalui implementasi rekomendasi berdasarkan framework COVID ini, itu diharapkan tata kelola TI ruang guru dapat menuju capability-nya yang level 4 sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan pembelajarannya secara digital dan memperkuat keamanan informasi serta mendukung pencapaian tujuan bisnis organisasi yang berkelanjutan. Nah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.